Film ini dibuka dengan memperlihatkan para kru dari Ortec Industries sedang menebangi pohon di hutan Amazon. Di sana juga ada seorang arkeolog bernama Profesor Nicholas Kieran yang telah menemukan sebuah patung artefak kuno bermotif Curupira. Curupira ini merupakan sebuah legenda pelindung Amazon. Tertarik akan hal itu, kru Ortec Industries memutuskan untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba terdengar bunyi yang begitu nyaring membuat telinga mereka kesakitan. Berpindah ke pelabuhan, terlihat Mandy Karen, Scott, dan Vera Ortec sedang bersiap menaiki kapal bersama Liebeck, pemilik kapal, dan kedua anak buahnya, Sark dan Tis. Mandy dan Scott adalah kakak beradik. Mereka ingin mencari ayahnya, Profesor Nicholas Karen, yang telah 4 hari hilang. Begitu juga dengan Vera Ortec, pemilik Ortec Industries, yang mencari krunya yang juga hilang bersamaan dengan Profesor Karen. Setelah persiapan selesai, mereka pun berangkat menuju Export One. Singkat cerita, mereka sampai nih di pulau. Ketika mereka sedang menelusuri pulau, mereka heran di mana tidak ada satu orang pun di sana. Saat memeriksa camp ayahnya dan para kru Ortec, Mandy dan Scott menemukan jurnal sang ayah. Di jurnal tersebut bertuliskan nama sebuah tempat, yaitu Sam Saida. Sam Saida. Saat mereka ingin balik ke kapal, mereka dikejutkan dengan puluhan katak beracun yang akan menyerang mereka. Frogs are very poisonous. Mereka pun kabur. Liebeck yang berada di belakang terkena gigitan di bagian kaki. Merasa sudah sekarat dan tak ada cara untuk mengobatinya, Liebeck menyuruh anak buahnya untuk memotong kakinya agar racun tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sesaat sebelum kakinya dipotong, datang seseorang yang merupakan penduduk asli di sana. Kemudian ia membantu menyembuhkan kaki si Liebeck. Berhasil tuh sembuh kakinya. Untung belum sempat dipotong. Setelah mengobrol beberapa hal, Mandy dan yang lainnya pun bergegas kembali ke kapal. Merasa tidak mendapatkan apa-apa di pulau tersebut, Mandy menyuruh Liebeck untuk mengantarkannya ke Sam Saida. Namun Liebeck menolak karena merasa tempat itu terlalu berbahaya. Setelah berdebat panjang, Liebeck akhirnya bersedia mengantarkan mereka dengan tawaran mendapatkan bayaran yang besar dari Vera Ortec. Sam Saida. Ketika di tengah perjalanan, kapal mereka tiba-tiba berhenti. Ternyata ribuan piranha mengapung mereka. Piranha menyerang mesin kapal, membuatnya tak bisa menyala. Tis yang berusaha memperbaikinya malah diserang dan terjebur ke dalam sungai. Tis pun tewas dimakan piranha. Piranha terus menyerang kapal, membuat kapal semakin rusak. Liebeck menyuruh semua mengambil tongkat untuk digunakan sebagai dayung agar mereka bisa menepi ke sisi pulau. Akhirnya mereka selamat, namun kapal mereka hancur dan tenggelam. Mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju Sam Saida. Scene berpindah ke Profesor Nicholas Karen yang ternyata masih hidup dan membawa patung yang kita lihat di awal film tadi. Di tengah perjalanan, Mandy menemukan kertas berserakan yang tandanya mereka semakin dekat ke tempat ayahnya. Mereka terkejut saat di depan mereka ada buaya yang mendekati mereka. Mereka pun kabur. Di sini mereka berpisah. Si Mandy bersama Liebeck dan Vera bersama Sark, sedangkan Scott sendirian. Singkat cerita nih, si Mandy berhasil tuh sampai di tempat hilangnya sang ayah, namun tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Kembali memperlihatkan Profesor Nicholas Karen yang memutuskan keluar setelah mendengar teriakan anaknya yang memanggil dirinya. Saat keluar, tiba-tiba datang seekor anaconda yang berniat menyerangnya. Ternyata teriakan tadi hanyalah jebakan dari Curupira. Mandy dan Liebeck sampai di jembatan. Mereka dikejutkan dengan kedatangan suku yang ada di sana.
yang berniat untuk menyerang mereka. On your knees. Okay. No. 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 Nah, bersamaan dengan itu Scott datang. Panik nih mereka. Mereka yang tidak bisa kabur akhirnya berhasil ditangkap oleh suku tersebut. What are they gonna do to us, Quebec? Well, if you're lucky, they just kill us. Mereka dibawa dan kemudian dimasukkan ke kurungan. Yang mengejutkannya nih, ternyata Sark dan Vera juga sudah ada di sana. Mereka terlebih dahulu ditangkap. Mereka semua pun dikeluarkan dari kurungan untuk dieksekusi. Saat hendak dieksekusi ini, tiba-tiba 3 ekor laba-laba raksasa turun dari atas pohon dan menyerang suku tersebut. Hal ini dimanfaatkan Mandy dan yang lainnya untuk kabur. Kembali memperlihatkan Profesor Nicholas. Ia mencoba keluar lagi dengan membawa permata yang berada di patung tersebut. Mandy dan yang lainnya berhasil kabur nih. Scott yang merasa putus asa merasa bahwa ayahnya telah mati dan tak ada gunanya lagi mencarinya. Namun tidak dengan Mandy, dia percaya bahwa ayahnya masih hidup. Setelah berdebat panjang, Mandy mendapatkan jawaban dan berpikir bahwa mereka harus menuju air terjun. Hell's Throat. Akhirnya mereka semua setuju dan bergegas ke sana. Sesampainya di air terjun, Scott mendengar teriakan ayahnya yang memanggil mereka. Mandy meyakinkan kepada Scott bahwa itu bukanlah ayahnya, melainkan hanya sebuah jebakan untuk memancing mereka masuk ke dalam, di mana di sana sudah ada ular raksasa yang siap memakan mereka. Bagi yang masuk lewat jalan lain menemukan batu permata yang menyala dan berniat untuk mengambilnya. Sark yang menunggu sendirian tiba-tiba dimangsa ular raksasa dan tewas. Begitu juga dengan Mandy, Vera, dan Scott. Mereka dimangsa dengan ular raksasa. Tak mau mati sia-sia, Mandy merobek perut si ular dari dalam dan berhasil selamat. Dia juga menyelamatkan Scott dan Vera. Setelah berhasil keluar dari perut si ular, Scott melihat batu permata dan kemudian mengambilnya. Di saat mereka kembali ke hutan, mereka terkejut melihat Lebek yang mati terlilit oleh akar tanaman. Mereka juga mendengar suara ayahnya dan menghampirinya. Ternyata memang benar itu adalah ayahnya yang masih hidup namun terlilit oleh akar tanaman. Mereka berusaha untuk membebaskan sang ayah, namun mereka kesusahan karena akarnya terlalu keras. Mereka pun menemukan cara, yaitu dengan menghancurkan permata yang mereka temukan. Di saat ingin menghancurkannya, tiba-tiba dari tanah muncul monster raksasa yang juga terlilit oleh akar tanaman. Monster itulah yang disebut dengan Guru Bera, pelindung Amazon. Mandy pun menghancurkan permata tersebut dan berhasil membuat akar yang melilit ayahnya lepas. Begitu juga dengan Guru Bera. Kemudian ayah mereka menyuruh untuk kembali menyatukan permata tadi agar dapat menjinakkan monster Kurupira tanpa harus membunuhnya. Vera yang tidak mengetahui hal tersebut berusaha menembak monster Kurupira dengan senapan yang ada di dekatnya. Namun sayangnya Vera justru tewas dimakan tanaman raksasa yang tiba-tiba muncul dari tanah. Setelah kejadian tersebut, monster Kurupira pun pergi. Dan pada akhirnya, Mandy dan Scott berhasil bersatu dengan ayahnya kembali dan memutuskan untuk kembali pulang. Film pun selesai.